bagaimana sih aturannya Bu kalau pekerja perempuan ini ingin istirahat untuk mengambil istirahat dia, hak dia untuk istirahat haid Bu? Ya. Hanya betul-betul masa sakit boleh mengambil istirahat haid hari pertama dan hari kedua. Yang ada sanksinya adalah jika perusahaan tidak memberikan istirahat haid itu ada sanksinya di Undang-Undang 13 juga, yaitu aturannya gimana sih? Boleh apa enggak? Boleh gitu apa ya? enggak sih Begitu pekerja ya. perempuan, apalagi dia lagi hamil, bekerja di shift 3, shift malam tuh. Iya. Halo rekan Naker, selamat menyaksikan Naker Nanya Kerjaan. Di sini kamu bisa bertanya apapun terkait informasi ketenaga kerjaan. Kewajiban negara untuk mengatur dan melindungi bagi pekerja perempuan merupakan suatu hal yang tak bisa ditawar. Semua pihak, baik pengusaha dan pekerja, wajib tahu aturannya, baik yang berada di tempat kerja maupun di seluruh wilayah Indonesia. Sebenarnya hak dan perlindungan apa saja yang diberikan bagi pekerja perempuan? Di samping saya sudah ada Mbak Sonya Ermina, pengawas ketenaga kerjaan ahli media, Dirjen Binwas Naker dan K3. Betul Mbak, apa kabar Mbak? Baik Mas. Mbak, ini kita tema episode kali ini terkait perlindungan dan hak-hak pekerja perempuan. Jadi dalam konteks kebijakan perlindungan pekerja perempuan, sebenarnya langkah utama yang diambil sama Kemnaker itu seperti apa Mbak? Baik. Sebenarnya Kementerian Ketenagakerjaan telah mengatur terkait perlindungan pekerja perempuan, yaitu dalam 3 kebijakan. Satu adalah kebijakan protektif, yang kedua adalah kebijakan korektif, dan yang ketiga adalah non-diskriminatif. Yang termasuk di kebijakan protektif ada perlindungan untuk istirahat haid. Istirahat haid, lalu ada juga istirahat melahirkan, lalu istirahat gugur kandung, dan kesempatan menyusui bagi ibu yang memiliki bayi. Itu Mas. Kebijakan protektif berarti melindungi berarti fisik ya Ibu, lebih ke kodratinya perempuan. Jadi memang ini tidak bisa dipertukarkan. Hal ini memang diberikan hanya untuk pekerja perempuan, tidak mungkin untuk pekerja laki-laki kan. Ya, kayak istirahat haid Bu. Kayak istri saya kan kalau misalkan hari pertama baru mulai haid nih suka sakit Bu. Nah, bagaimana sih aturannya Bu kalau pekerja perempuan ini ingin istirahat untuk mengambil istirahat dia, hak dia untuk istirahat haid Bu? Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa apabila pekerja perempuan mengalami sakit pada saat haidnya pada hari pertama dan kedua, perusahaan wajib memberikan istirahat itu kepada mereka. Tapi ada syaratnya. Kan kebanyakan sekarang pekerja itu ya udah yang penting karena sudah diatur di undang-undang dan itu merupakan kewajiban. Ya udah, hari pertama hari kedua nggak masuk ya Bu? Nggak masuk. Padahal kan itu tidak seperti itu pelaksanaannya. Pelaksanaannya adalah apabila mereka mengalami sakit pada saat haid hari pertama dan kedua, itu kan tidak semuanya yang perempuan haid itu merasakan itu kan. Hanya betul-betul masa sakit boleh mengambil istirahat haid hari pertama dan hari kedua. Yang peraturan kedua adalah harus melaporkan dulu kepada perusahaan bahwa memang haidnya tuh merasa sakit gitu. Jadi nggak semata-mata langsung gitu kan. Itu yang kedua. Lalu kalau di aturan kita tidak memperbolehkan adanya surat keterangan dari dokter. Jadi kenapa? Karena kan itu sebenarnya sakit, bukan sakit ya. Kalau haid itu adalah kodratinya, bukan penyakit. Jadi tidak perlu ada surat keterangan dari dokter. Terus bagaimana kan perusahaan suka bilang, wah nanti saya merasa ditipu nih, banyak seperti itu ya. Nah jadi kalau sebenarnya ada saran dari kami, dari pengawas adalah ketika mengajukan surat sakit, si pekerja perempuannya ini harus mungkin bisa membawa semacam kartu atau dibuatkan kartu dari perusahaan terkait dengan siklus haidnya. Jadi di situ perusahaan bisa melihat nih siklus haidnya setiap orang pekerjanya nih. Dia biasanya nih dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Biasanya dicatat tuh Bu ya? Dicatat, dan kan di perusahaan kan ada dokter perusahaan juga bisa melihat kan itu dia sehat atau tidak. Karena biasanya orang yang mengambil istirahat haid dan haidnya merasa sakit, itu kebanyakan mereka memang ada masalah di ada endometriosisnya. Mbak, berarti kalau misalkan itu tidak, tadi Mbak bilang bahwa di aturannya tidak memerlukan surat, tidak diperbolehkan meminta surat keterangan dokter. Meminta surat keterangan dokter karena memang
itu bukan penyakit ya, iya, kan iya. kodrat saja. Iya. Kalau berarti kalau perusahaan bilang bahwa surat dokternya mana gitu? Sebenarnya kalau di sanksinya tidak ada terkait surat dokter, tapi kita selalu menekankan bahwa itu tidak boleh ada dimintakan surat dokter. Oke. Yang ada sanksinya adalah jika perusahaan tidak memberikan istirahat haid itu ada sanksinya di Undang-Undang 13 juga, yaitu karena itu masuknya pidana, maka diberikan kurungan 1 bulan sampai 4 bulan, lalu dendanya dari 10 juta sampai 400 juta. Nah, kalau itu kan pidananya Bu. Kalau berat kan ada di ketenagakerjaan ada azas no work no pay. Berarti kalau dia menjalani itu apa upahnya gimana Bu? Takutnya mereka ini sudah sakit banget nih, upah nggak dibayar. Upahnya gimana Bu? Ya di aturan Undang-Undang 13 juga sudah diatur bahwa setiap pekerja yang mengambil istirahat haid itu upahnya harus dibayar penuh. Oke, berarti nggak perlu khawatir kalau misalkan dia mau ngambil istirahat haid. Memang dia sakit, kemudian tidak bisa bekerja, tidak perlu khawatir karena upahnya menurut aturan adalah dibayar penuh. Dibayar penuh. Gitu. Apabila tidak diberikan upahnya, itu juga ada sanksinya, sama dengan sanksi pengupahan. Oke. Berarti memang sudah dilindungi semua Bu ya kalau terkait masalah haid ini ya. Iya, nah, betul. Ya kodratinya adalah kalau pekerja perempuan ini Bu, istirahat melahirkan. Nah, itu kan kalau di aturannya istirahat melahirkan ada yang sebelum, ada yang sesudah Bu. Bisa dijelaskan? Jadi Undang-Undang 13 sudah mengatur bahwa untuk pelindungan pekerja perempuan yang hamil, yang merupakan kodratnya untuk hamil, bahwa mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan istirahat 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan setelah melahirkan. Jadi sebelum melahirkan dan setelah melahirkan mereka mendapat hak itu. 1,5 bulan sebelum itu dihitung nanti berdasarkan HPL dari dokter. Jadi harus ada surat dari keterangan dokter bahwa HPL-nya tanggal berapa, maka 1,5 bulan diambil dari HPL dokter tersebut. HPL itu hari perkiraan lahir Bu ya? Iya, hari perkiraan lahirnya. Jadi seperti itu. Kenapa kita mengatur terkait istirahat sebelum melahirkan, 1,5 bulan sebelum melahirkan? Karena kan pada saat itu perkiraannya sekitar 7,5 bulan ya, betul. Hampir mau 8 bulan. Itu kan pekerja perempuan yang hamil, apalagi kalau pekerjaannya berat, hamilnya itu kan sudah cukup lumayan besar ya. Itu kan agak sedikit merepotkan untuk pekerja tersebut untuk melakukan tugas-tugasnya. Makanya diberi kesempatan mereka untuk beristirahat, untuk mempersiapkan kelahiran, menjaga kesehatannya juga, meminimalisir resiko yang akan terjadi di tempat kerja. Misalnya kan kalau misalnya kerjanya di tempat-tempat yang hazardnya besar kan bisa berpengaruh kepada kehamilannya, seperti itu. Makanya dikasih 1,5 bulan sebelum. Lalu kalau 1,5 bulan sesudah, itu adalah untuk memberikan kesempatan kepada ibu untuk karena melahirkan itu juga termasuk yang fisiknya juga termasuk jadi bukan sakit jadi mungkin agak lelah juga dan sebagainya. Nah, dikasih kesempatan untuk beristirahat, lalu untuk supaya bonding juga sama anaknya dan memberi kesempatan untuk memberikan susu eksklusif selama 1,5 bulan. Nah, kalau di nanya kerjaan selalu ada pertanyaan dari rekan naker Bu. Ini dari @susixxx Bu. Jadi mengatakan bahwa kalau di perusahaan saya itu ngasihnya 3 bulan, tapi setelah melahirkan gimana, Min? Setelah melahirkan ya? Jadi dia mungkin gini Bu. Jadi dia nggak ngambil cuti yang istirahat yang sebelum, tapi dia mengambil istirahat yang 3 bulan aja udah di pol 3 bulan. Tapi diatur di PP dan PKB-nya? Diatur tidak? Oh, dia nggak jelasin diatur apa enggaknya Bu. Jadi gimana Bu? Jadi sebenarnya kan jelasin lagi yang tadi ya, itu kan istirahat sebelum melahirkan. Artinya haknya akan timbul ketika diambil sebelum melahirkan, ya kan? Kalau diambilnya setelah melahirkan, berarti haknya tidak timbul. Tidak timbul ya. Secara logika gitu ya. Nah, berarti yang timbul hanya haknya yang setelah melahirkan. Yang 1,5 bulan itu. 1,5 bulan. Nah, tapi kan saya maunya nih 3 bulan, kan yang kemarin belum diambil nih gitu kan. Apabila itu diatur oleh perusahaan dalam PP dan PKB, itu tidak masalah. Tapi kalau itu tidak diatur,
maka pekerja tersebut tidak punya hak untuk mendapatkan 1,5 bulan tersebut. Oh, tidak punya hak Ibu ya? Yang 1,5 bulan sebelum, ya. Apabila tidak diatur dalam PPKB. Gitu. Jadi intinya apabila tidak diatur di undang-undang kita, di peraturan kita, maka itu harus diatur dalam PP dan PKB. Oke. Ntar lu, gue minum lu boleh ini enggak ya? Boleh. Tadi kita udah bicara terkait ini Bu, istirahat sebelum dan sesudah melahirkan. Tapi ketika ada kehamilan kan ada juga pekerja perempuan yang mengalami keguguran. Nah, negara memberikan perlindungan seperti apa Bu terkait pekerja perempuan yang mengalami keguguran? Iya, kami juga telah mengatur terkait dengan pekerja perempuan yang mengalami gugur kandung. Kalau kita menyebutnya gugur kandung gugur kandung, yaitu sama memberikan 1,5 bulan ketika mengalami gugur kandung. Jadi ini tidak seperti yang tadi melahirkan ya, 1,5 bulan sebelum, 1,5 bulan sesudah. Kalau di sini ketika dia sudah mengalami gugur kandung, maka dia secara otomatis mendapatkan 1,5 bulan untuk istirahat gugur kandung namanya, dan upahnya harus dibayar secara penuh. Itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Berarti antar tadi sebelum dan sudah istirahat melahirkan dan gugur kandung, ketika mungkin dia butuh istirahat yang lebih panjang Bu, boleh nggak sih Bu? Dari 1,5 bulan itu. Dari 1,5 bulan, baik yang tadi istirahat setelah melahirkan atau gugur kandung ini lebih dari 1,5 bulan boleh Bu? Sepanjang itu diberikan diberikan surat keterangan dari dokter bahwa memang yang bersangkutan memerlukan istirahat lebih panjang dari batas waktu yang sudah ditentukan oleh peraturan. Misalnya setelah melahirkan memang memerlukan istirahat lagi, misalnya karena ada komplikasi dan sebagainya, itu boleh. Bahkan kalau anaknya bermasalah pun boleh. Sepanjang ada surat dari keterangan dokter. Termasuk gugur kandung juga. Gugur kandung juga apabila memerlukan waktu lebih dari 1,5 bulan, sepanjang itu memang dinyatakan oleh surat dokter harus istirahat lebih dari 1,5 bulan, itu boleh. Bahkan ada kasus menurut dokter hanya dikasih 2 minggu. Aturan di kita 1,5 bulan, tapi dokter hanya memberikan 2 minggu. Kami tetap menyarankan untuk mengambil 1,5 bulan. Kenapa? Karena 1,5 bulan itu bukan hanya untuk pemulihan fisik juga. Ketika orang mengalami gugur kandung kan yang rusak, yang sakit bukan cuma fisik tapi juga mentalnya, emosi. Nah itu dikasih kesempatan 1,5 bulan untuk memulihkan fisik, mental dan emosinya. Itu kenapa seperti itu. Gitu. Bu, tadi kita bicara masalah setelah melahirkan. Setelah melahirkan fasenya kan banyak pekerja perempuan yang menyusui anaknya Bu. Nah, kalau perusahaan wajib nggak sih menyediakan fasilitas untuk menyusui atau untuk memompa ASI gitu Bu? Seperti apa Bu? Karena ini masuknya perlindungan protektif, di mana itu merupakan hak asasi manusia, termasuk hak si anak untuk mendapatkan makanan bergizi dari ibunya, yang salah satunya melalui pemberian ASI, maka Kementerian Ketenagakerjaan juga melalui Undang-Undang 13 tahun 2003 juga mengatur terkait pemberian kesempatan kepada ibu yang menyusui untuk memberikan ASI-nya kepada anaknya. Kalau di kami itu adalah dorongan untuk bagaimana perusahaan membangun suatu ruangan di mana ibu tersebut bisa melakukan misalnya pumping atau sebagainya. Biasanya disebut ruang laktasi. Itu ada syarat-syaratnya. Kalau sebenarnya untuk pemberian ASI ini ada sanksi pidananya juga, tapi bukan di Undang-Undang Ketenagakerjaan, melainkan di Undang-Undang Kesehatan. Di situ ada kewajiban perusahaan untuk memberikan kesempatan kepada ibu untuk memberikan ASI kepada anaknya, dan itu ada pidananya juga, kalau tidak salah 1 tahun penjara ya sampai 4 tahun gitu. Tapi itu di Undang-Undang Kesehatan. Nah, dari kami sih, kami terus mendorong supaya perusahaan bisa membangun atau menyediakan ruangan khusus untuk laktasi.
Karena kalau di aturan kami disebutkan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Artinya tidak perlu yang sesuai dengan aturan yang di Kemenkes kan. Kalau di Kemenkes kan harus yang harus ada kulkas dan sebagainya, harus tempatnya baik dan sebagainya. Kalau di kami tidak, yang penting dia ada proper, artinya proper ini mungkin berpendingin, bersih. Kalau untuk penyimpanan ASI-nya mungkin juga disediakan dan yang paling penting adalah dia harus tertutup. Dan aman jauh dari, kalau di pabrik itu memang agak sulit ya, mungkin jauh dari ruang produksi gitu, tidak terlalu jauh juga karena kan kalau jauh juga mereka agak sulit mobilitasnya kan, harus cepat-cepat kembali dan diberikan waktu yang cukup untuk memerah ASI-nya. Iya. Berarti itu harus juga diberikan waktu khusus Bu ya bagi pekerja perempuan yang karena kan tidak sebentar memerah ASI itu, jadi harus diberikan waktu khusus juga. Nah, tapi kan banyak juga perusahaan Bu yang tidak ada ruang laktasinya. Ini seperti apa Bu aturannya Bu? Ya itu sebenarnya tadi di undang-undang kita disebutkan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, gitu kan. Memang kalau perusahaan besar kita dorong, masa iya sih perusahaan besar harus paling tidak punya lah, gitu kan. Yang paling sulit memang ketika di perusahaan-perusahaan kecil itu memang mereka kesulitan ya untuk jangankan untuk ruang laktasi kan, kadang-kadang ruang untuk produksi mereka juga terbatas. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan mendorong untuk adanya fasilitas ruang laktasi ini Bu untuk semua perusahaan yang ada di Indonesia. Betul. Mbak, ini ada nih teman saya nih Mbak nih. Saya lagi nongkrong di depan rumah nih Mbak. Nah, terus dia lewat tuh, ya kan. Saya tanya mau kemana? Mau kantor lah, mau kerja. Nah kerja apa? Ini kan udah malam. Iya, gue masuk shift 3 kata dia. Oh, lagi hamil tuh, pekerja perempuan. Nah, itu sebenarnya aturannya gimana? Saya bertanya-tanya di kepala saya. Aturannya gimana sih? Boleh apa enggak? Boleh gitu apa enggak sih gitu pekerja perempuan, apalagi dia lagi hamil, bekerja di shift 3, shift malam tuh. Gimana Mbak? Iya. Jadi sebenarnya kalau untuk pekerja perempuan di malam hari yang masuk di antara 23 sampai 7 pagi itu sudah diatur dalam Undang-Undang 13 juga bahwa boleh dipekerjakan perempuan. Sebenarnya semua pekerja perempuan boleh bekerja pada shift malam, shift 3 antara 23 sampai jam 7. Sepanjang syarat-syaratnya harus dipenuhi, yaitu tidak boleh kurang dari 18 tahun. Nomor 1. Pekerjaan tidak boleh kurang dari 18 tahun. Udah lebih itu dia. Masuk ke pekerja anak. Pekerja anak kan tidak boleh tuh pekerja malam. Oke. Ya kan? Lalu yang kedua, apabila untuk perempuan hamil nih tadi ya, seperti ceritanya ingin kerja malam hari itu karena perusahaannya mengharuskan. Oke, boleh sepanjang ada surat keterangan dokter bahwa pekerjaannya tidak membahayakan kesehatannya. Apabila pekerjaan yang dilakukannya itu membahayakan kehamilannya, maka perusahaan tersebut dilarang untuk mempekerjakan perempuan hamil pada malam hari. Oke. Tapi apa aja Bu? Maksudnya kan gini, udah kerja malam, ngantuk, capek gitu ya. Tapi kan perusahaan juga harus aware gitu Bu. Apa saja sih kewajiban perusahaan Bu untuk? Untuk memberikan perlindungan itu, bagi. Sebenarnya kalau untuk perlindungan pekerja malam hari bukan buat perempuan aja ya, laki-laki juga sama. Tapi memang fokus peraturannya dimasukkan ke dalam pekerja perempuan. Yaitu salah satunya adalah memberikan makanan bergizi pada saat melakukan pekerjaan malam hari itu. Karena kan sebenarnya pada saat itu posisi tubuh secara umum adalah harusnya beristirahat. Tetapi ini diharuskan untuk bekerja, untuk beraktivitas. Jadi dia memerlukan suatu asupan gizi yang bagus. Yaitu kalau di aturan yang lama, masih di aturan yang sama sih, itu harus pemberian gizi sebanyak 1.400 kalori. Nah, 1.400 kalori itu setelah dihitung-hitung kan sebenarnya itu adalah kalori yang kita butuhkan selama 1 hari. Ya kan? Banyak itu Bu, 1.400 kalori. Banyak. Kenapa malam hari dikasih 1.400 kalori kan? Yang ada malah nanti obesitas kan? Makanya juga sudah diatur nih antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Kemenkes waktu itu sudah menghitung bahwa yang harus diberikan itu adalah berupa apa? Yaitu makanan yang bergizi seperti pemberian protein. Itu untuk membuat mereka lebih terjaga pada saat bekerja. Kan kalau dikasih karbohidrat banyak malah ngantuk, malah nanti akan membahayakan mereka. Itu lalu juga
selain itu juga diberikan perlindungan terkait dengan antar jemputnya. Oke. Kan kalau malam hari itu temennya itu nunggu dia jalan sendiri apa diantar? Nah, dia nunggu tuh di depan, katanya udah ada yang jemput gitu. Oh, berarti sudah ada ya dari perusahaannya tuh yang menjemput. Di jalan raya dia bilang, Bu, ada yang jemput gitu, Bu. Di jalan raya. Titiknya di situ titiknya ya. Di situ, titik jemputnya. Salah satunya adalah memang perusahaan wajib menyediakan antar jemput bagi pekerja perempuan yang melakukan pekerjaan di shift 3, 23 sampai jam 7. Dan titik kumpulnya sudah harus ditentukan gitu oleh perusahaan. Gimana caranya? Perusahaan juga harus mendata nih. Misalnya si A temennya tuh, itu tinggalnya di daerah mana? Itu ada berapa orang tuh di data tuh. Nanti titik kumpulnya di sini ya. Jadi di situ nanti dijemput bersama-sama. Dan tidak boleh terlalu jauh dari rumah juga. Jadi harus dekat. Nanti diantar sampai perusahaan, nanti pulangnya juga diantar. Oh, berarti antar jemputnya memang harus disediakan sama perusahaan sendiri, Bu. Iya. Dan yang kedua, kewajiban perusahaan juga harus mendeteksi, mengecek gitu ya, mengevaluasi kendaraannya. Jangan sampai yang dijadikan kendaraan antar jemputnya itu kendaraan yang udah rusak, kan bahaya juga. Nanti misalnya remnya belum, kan kasihan gitu. Jadi kewajiban perusahaan untuk pekerja yang bekerja di malam hari memang cukup banyak, gitu, dan syarat-syaratnya ada itu. Dan itu apabila dilanggar, ada sanksinya juga sama seperti yang tadi, pidana maksudnya. Gitu. Ada sanksinya kalau dia tidak memberikan syarat-syarat itu, kewajiban-kewajiban itu ya. Memberikan kewajiban. Tapi kan gini, Mbak, kalau kerja di malam hari itu kan, apalagi malam-malam itu rawan asusila. Nah, perlindungannya seperti apa, Mbak? Ya, untuk pekerja malam hari ini kan seperti kita ketahui kalau malam pasti lebih gelap dan sebagainya. Rawan itu. Rawan kejahatan, rawan ada tindakan asusila. Itu tindakan asusila bisa terjadi di mana aja. Bisa juga di kendaraan antar jemputnya. Bisa juga di mana di perusahaan, di tempat kerjanya, atau di menujunya, di tempat absen, seperti itu tuh banyak. Nah, kita juga sudah mengatur, termasuk di Undang-Undang 13 juga sudah kita atur terkait hal tersebut. Jadi kewajiban perusahaan untuk terus menjaga kesusilaan pada saat ada pekerjaan malam hari. Melalui misalnya ada pemasangan CCTV dan sebagainya, lalu pemberian juga sosialisasi kepada pekerja, kepada mungkin ada pekerja buruhnya, satpamnya atau manajemennya, bahwa hal ini tidak boleh dilakukan karena ini masuk ke tindakan asusila gitu. Atau bisa juga mereka sosialisasi ini tindakan yang ini termasuk kekerasan seksual, ini termasuk setelah kekerasan seksual lagi apa? Kekerasan dan pelecehan seksual. Oh, pelecehan seksual ya. Itu bisa masuk juga ke area situ. Sebenarnya kan Kementerian Ketenagakerjaan sudah membuat pedoman terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di tempat kerja. Di mana aturan itu merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pedoman ini sebenarnya salah satu upaya dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk memberikan pemahaman kepada perusahaan, kepada pekerja, dan siapapun yang berada di lingkungan kerja terkait dengan kekerasan seksual tersebut. Ya kan di situ juga dibahas ada jenis-jenisnya, seperti apa gitu kan, bentuk-bentuknya seperti apa. Lalu juga dalam peraturan juga kan disebutkan ya bagaimana pemerintah mendorong perusahaan untuk membentuk satuan tugas. Kalau tidak salah ya seperti itu kan isinya ya. Nah, Satgas itu harus berbuat seperti apa, tugas-tugasnya seperti apa, anggotanya siapa, semua sebenarnya sudah ada di situ, dan itu adalah salah satu bentuk dari kita pemerintah untuk memberikan perlindungan pada pekerja secara umum sebenarnya, termasuk pekerja perempuan gitu, termasuk dari kekerasan dan pelecehan. Iya, karena kekerasan dan pelecehan seksual tidak hanya terjadi kepada perempuan, tapi bisa pada laki-laki juga ya, Bu ya? Ya, bisa dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, antar teman, atau siapapun yang berada di lingkungan kerja. Gitu. Nah, tapi itu kan tadi kita udah berbicara panjang terkait kebijakan protektif, Bu. Tapi ada kebijakan lainnya, kebijakan bilang ada korektif sama non-diskriminatif. Nah, kalau korektif dan non-diskriminatif ini seperti apa? Kalau korektif itu lebih sebenarnya untuk kebijakannya
terkait perlindungan pekerja perempuan seperti apa. Nah, itu yang harus kita sesuaikan lagi dengan kondisi yang ada saat ini. Kalau non diskriminatif sudah jelas kan bahwa kita sudah meratifikasi konvensi ILO nomor 100 dan 111 di mana di situ adalah tidak adanya diskriminasi upah terhadap pekerjaan yang sama. Artinya laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan upah yang sama. Untuk mendapat kesempatan untuk mendapatkan posisi yang sama juga. Dengan kemampuan yang sama seperti itu. Mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan untuk mencapai posisi yang baik dalam pekerjaan seperti itu. Non diskriminatif. Non diskriminatif ini memang agak sulit untuk dibuktikan karena ada yang memang terstruktur, artinya masuk di dalam kebijakan. Ada juga yang memang terlihat jelas. Kalau terlihat jelas kan misalnya laki perempuan ya udah bedakan upahnya. Tapi ada juga yang masuk ke dalam kebijakan, misalnya untuk menjadi seorang manajer lah misalnya. Misalnya Mas nih, kemampuannya sama nih dengan saya. Kemampuannya sama, pengalamannya sama, masuk kerjanya juga sama ya, artinya sama semua, sudah dalam level yang sama. Tapi ketika ada lowongan pekerjaan, misalnya untuk menjadi manajer, ya udah deh laki-laki dulu kan, gitu. Itu kebijakan non diskriminatif itu Ibu, ya? Ada di perusahaan itu berarti ada kebijakan diskriminatif. Nah, kita mendorong supaya itu tidak ada di perusahaan. Jadi pekerja perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu jabatan tertentu, Bu ya. Nah, itu juga sudah diatur di Undang-Undang 13 di pasal 5 dan pasal 6. Di mana setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang sama, yang lebih baik. Bu, tapi kan gini, kadang bingung juga nih, mereka mau ngadu ke siapa, prosesnya seperti apa, ketika terjadi pelanggaran dan tadi pelanggaran terkait saya nggak dikasih istirahat haid, saya nggak dikasih cuti istirahat melahirkan, saya nggak dikasih istirahat gugur kandungan. Nah, ini kadang-kadang bingung Bu, mereka ini, saya mau mengadu kemana nih? Saya ngadu ke polisi kah? Saya ngadu ke Kemnaker kah? Disnaker kah? Nah, mungkin Kemnaker punya suatu terobosan baru Bu, terkait pengaduan ini, mereka harus kemana Bu? Iya, untuk perlindungan bagi pekerja perempuan, sebenarnya kita sudah ada salurannya untuk mengadu sejak lama ya, yaitu kita bisa melalui PTSA yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, bisa langsung ke situ. Kalau di daerah itu PTSP ya namanya ya, yang untuk pengaduan satu atap mereka. Lapor ke Dinas Ketenagakerjaan, di situ bisa langsung ke bagian pengawas ketenagakerjaan. Kalau di sini PTSA nanti disalurkan biasanya dari teman-teman adminnya akan menyalurkan kalau terkait dengan pekerja perempuan, maka dimasukkan ke dalam norma kerja perempuan, gitu kan? Nah, norma ketenagakerjaan. Nah, selain itu juga ada salah satu website yang bisa dilakukan, yaitu melalui lapor. Ada lapor, itu sudah berjalan cukup lama juga. Mungkin teman-teman yang bekerja dan mengalami ingin ada hal yang ingin diadukan, ingin berkonsultasi pun silakan melalui lapor tuh bisa. Nah, ada satu lagi yaitu terkait dengan aplikasi perlindungan pekerja perempuan. Kita sudah ada. Nah, sebenarnya aplikasi ini dibentuk karena adanya banyaknya laporan terkait dengan kekerasan pelecehan seksual di tempat kerja. Arahnya sebenarnya waktu itu ke situ, tapi kita buat ya sudah semua saja terkait dengan perlindungan pekerja perempuan kita masukkan di situ. Walaupun sebenarnya intinya adalah untuk menjawab tantangan adanya kekerasan pelecehan di tempat kerja yang sudah mulai naik nih Mas. Mereka itu kan takut kalau untuk melapor. Takut nih Bu, karena apabila mereka melapor, khawatirnya nanti di PHK atau upahnya dipotong atau dimutasi. Nah, mereka ada kekhawatiran seperti itu. Gimana nih caranya supaya saya nih ingin melapor? Akhirnya kita buatlah itu, dan jangan khawatir, itu rahasia. Yang tahu hanya admin kita dan pelapor saja. Adminnya pengawas ketenagakerjaan. Untuk sementara masih di kementerian, dan itu akan kami kembangkan nanti ke daerah. Jadi seperti kayak posko THR, pengawas daerah pun bisa menjadi admin untuk
aplikasi ini. Oke. Jadi misalnya kejadiannya di daerah, nanti kita arahkan, misalnya di Jogja atau di mana, nanti mereka pengawasnya akan bisa melihat dan mereka langsung turun ke lapangan untuk menangani hal tersebut. Gitu. Berarti mereka harus ngelengkapin apa tuh Bu? Kalau mau aplikasi tadi perlindungan pekerja perempuan ya? Cuma aplikasi perlindungan pekerja perempuan. perempuan.kemnaker.go.id. Iya. Jadi semua sama, dengan lapor juga sama, masuk ke siap kerja. Jadi harus punya akun siap kerja dulu. Termasuk kan WLKP juga kan. Nanti setelah masuk akun siap kerja, nanti banyak tuh di dalam bantuan, ada masuk ke bantuan, ada tuh banyak kan, ada posko THR, ada apa lagi tuh norma 100, lalu ada apa tentang PPPKB, lalu ada juga perlindungan pekerja perempuan. Silakan masuk di situ, lalu masukkan nanti yang kita minta hanya nomor KTP, posisi jabatannya, jenis pekerjaannya seperti apa, nama perusahaan pasti ya harus. Lalu ada seperti kolom, nah di situ ada kolom aduan. Tolong itu diisi selengkap mungkin kronologisnya, karena kan kalau cuman ada banyak yang masuk cuma bilang saya dilecehkan, titik. Kita nggak tau. Perusahaannya nggak jelas di mana, itu tidak bisa kita tanya. Iya, harus detail Bu. Detail, ya paling tidak kan masukkan nama email, biasanya kita minta email atau telepon. Jadi ketika memang itu kita sulit untuk mendeteksi perusahaannya, kita akan beremail ke yang pengadunya. Atau kita langsung telepon, langsung tindak lanjuti Bu ya? Iya, biasanya seperti itu. Dan mereka ketika kita sudah menindaklanjuti, pengawasnya sudah turun, sudah melakukan pemeriksaan dan sebagainya, hasilnya kan kita nota pemeriksaan ya. Nah, nota pemeriksaannya itu biasanya atau laporan hasil pemeriksaannya. Nah, itu biasanya kita upload tuh di website tersebut, di website situ. Nanti tapi yang hanya bisa melihat hanya pengawasnya dan si pelapor. Pelapor itu bisa melihat posisinya sudah sampai di mana. Posisinya sudah sampai diperiksa nih gitu. Gitu. Misalkan saya Bu ya, saya mau melapor nih Bu. Amit-amit ya Bu ya, ada pelecehan gitu Bu di sini. Saya lapor gitu di aplikasi itu. Nah, itu berarti yang hanya tahu itu hanya saya dan pengawas. Iya, dan pengawasnya. Sampai dia tahu, saya tahu, laporan saya ditindaklanjuti nih. Laporan saya dibiarin nih. Iya. Nah, ada notifnya di situ. Ada notifnya. Bahwa ini sudah sampai kemana. Bahkan kalau dari kami, dari admin, kita bisa ngelihat siapa pengawas yang turun. Oke. Ketika itu di daerah, maka pengawas kan harus mengisi nih siapa pengawasnya yang turun, sudah dilakukan apa, sudah sampai nota berapa gitu misalnya. Oke. Gitu. Tapi ada gimana ketakutan tadi, mengatasi ketakutan itu Bu? Ketakutan saya dipecat, takutan saya ketahuan gitu. Apakah pengawas punya semacam cara atau perjanjian sendiri nih bahwa kalau kita kerja kita nggak tahu nih siapa yang ngelaporin gitu. Seperti apa Bu? Kalau biasanya ketika turun ke lapangan. Ketika turun ke lapangan. Ya agak susah ya memang kalau itu. Memang ketika turun kita pasti akan bilang kita dapat aduan seperti ini misalnya. Misalnya ada ada pekerja yang merasa dilecehkan dengan kejadiannya seperti ini misalnya ya kita sebutkan. Pasti mereka juga akan mencari. Tidak mungkin tidak gitu kan. Ini bagian mana. Tapi kan kita bisa lihat bahwa sebenarnya pekerja ini dilecehkan misalnya sama temannya. Itu kan berarti kita mendorong mereka kan tadi seperti disebutkan sebelumnya. Kita mendorong mereka membentuk satgas sebenarnya. Jadi sebelum mereka mengadu, sebenarnya mengadu ke kita itu kan adalah hal yang terakhir ya. Sebelum mereka mengadu ke kita, apabila mereka mengalami kekerasan pelecehan, mereka bisa mengadu ke satgasnya. Satgasnya akan menyelesaikan. Apabila di situ tidak bisa diselesaikan, itu bisa langsung mengadu ke kita atau ke kepolisian, tergantung jenis kekerasannya gitu. Biasanya kalau kita berusaha semaksimal mungkin bahwa hak-hak dari pekerja itu terus dipenuhi, walaupun misalnya bocor ya, bocor pasti ketahuan kan, pasti mereka nyari nih, yang pengalaman yang udah-udah mereka nyari nih, siapa nih. Tapi kita memastikan di sini, Bapak nggak bisa seperti itu, Bapak Ibu tidak bisa seperti itu. Hak-haknya pekerja ini tetap harus dipenuhi, walaupun mereka mengalami ini kekerasan pelecehan, karena itu hak manusia. Apabila Bapak Ibu menghalangi, itu kan ada masuk ke undang-undang TPKS nanti akhirnya. Jadi tetap harus dipenuhi. Misalnya pada saat mereka sedang mengalami dalam fase pengaduan ke kepolisian atau ke rumah sakit,
itu juga upah-upahnya harus tetap dibayarkan, hak-haknya harus tetap dibayarkan, dan diberikan izinnya, cutinya, izinnya seperti itu. Oke, berarti kita tetap melindungi. Kemenaker atau pengawas ketenagakerjaan tetap melindungi hak-hak yang harusnya diberikan. Iya. Terkait meskipun dia nanti ke rumah sakit atau ke visum atau Kemenaker memastikan perusahaan untuk memberikan hak-haknya. Nah, kalau untuk karena kekerasan pacar ini masuknya pidana, maka biasanya itu akan kita dari Satgas akan merekomendasikan ke kepolisian, atau kalau memang dia membutuhkan rumah sakit akan direkomendasikan ke rumah sakit dan untuk ke psikolog dan sebagainya. Memang itu agak panjang, Mas, itu penjelasannya nanti ada tahap-tahapnya, ada step-stepnya. Iya. Mungkin di next episode kita bahas terkait pencegahan dan kekerasan seksual di tempat kerja, Bu. Perlindungan pekerja perempuannya, misalnya aduan tadi dia tidak diberikan istirahat haid, pengawas bisa langsung turun memberikan nota kepada perusahaan untuk segera memberikan hak-hak pekerja tersebut, misalnya upahnya, apabila memang sampai dia ada keguguran dan sebagainya, hak-haknya terkait kegugurannya juga harus diberikan, dan perusahaannya kita nota, kita kasih sanksi juga. Oke. Berarti kalau misalkan tidak mendapatkan istirahat head, kalau dia sakit, Bu, tidak mendapatkan istirahat head, lapor ke aplikasi itu? Bisa langsung bisa ditindaklanjutin, Bu? Bisa ditindaklanjutin. Atau kalau misalnya dari Aceh, nanti kami akan memberi informasi ke pengawas-pengawas di Aceh. Oke. Ini ada kasus di sini terkait dengan pekerja perempuan, perusahaannya ini. Kita sudah jelaskan semua kronologisnya. Silakan mereka yang turun, karena kecuali mereka tidak bisa turun, nanti dari pengawas kementerian pusat ya, Bu, ya? Yang turun. Ya. Berarti jangan khawatir rekan Naker nih. Jakutnya, saya di Papua nih, ya kan nggak diberikan istirahat melahirkan. Tenang aja, Bu. Tenang aja rekan Naker. Jadi ada pengawas yang di Papua yang akan turun, tapi melalui aplikasi itu kita akan share kronologisnya ke pengawas itu, dan pengawas akan turun, ya, Bu. Iya, yang sudah seperti itu, sudah berjalan seperti di Cibinong, Jawa Tengah, Kerawang juga sudah seperti itu. Berjalan, alhamdulillah sudah tertangani. Jadi Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Bali, Nusa Tenggara, seluruh Indonesia bisa melapor melalui aplikasi itu, dan pengawas ketenagakerjaan akan turun, baik yang di pusat ataupun yang di daerah, Bu, ya. Siap. Bu, pertanyaan terakhir, Bu. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada perusahaan dan pekerja terkait pentingnya perlindungan perempuan bagi pekerja perempuan? Ya. Mungkin untuk perusahaan dulu ya, pentingnya untuk mematuhi aturan-aturan yang sudah kita buat, yang sudah diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, karena memang aturan-aturan tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan bukan hanya kepada pekerjanya saja, tapi juga untuk keberlangsungan usaha dari perusahaan tersebut. Kalau pekerjanya sehat, terlindungi, maka produksinya juga akan meningkat. Insya Allah seperti itu ya. Lalu kalau untuk pekerja, supaya mungkin lebih belajar lagi ya, mempelajari lagi hak-haknya melalui undang-undang, boleh dibaca, undang-undangnya sekarang sudah ada di mana-mana kan ya. Ya silakan dibaca, dipelajari apa saja sih yang hak-hak yang Bapak Ibu sekalian miliki seperti itu. Dan kalau misalnya masih belum paham, bisa konsultasi melalui aplikasi tadi, melalui lapor, atau datang langsung ke PTSA. Jadi sudah banyak channel yang bisa disampaikan untuk konsultasi, untuk pengaduan. Jadi rekan-rekan nggak perlu khawatir lagi terkait perlindungan bagi pekerja perempuan. Iya, ditambah lagi di dinas-dinas juga sekarang kan juga bisa, kalau ingin konsultasi silakan konsultasi ke Dinas Ketenagakerjaan. Misalnya ke bagian pengawasan atau ke bagian hubungan industrial juga bisa. Oke. Terima kasih Bu Sonya udah hadir di Nanya Kerjaan kita kali ini. Udah banyak banget informasi yang rekan Naker, khususnya pekerja perempuan nih harus tahu nih. Dan pengusaha juga harus tahu apa aja yang harus diberikan, apa aja yang harus didapat. Demikian rekan Naker, obrolan saya terkait pekerja perempuan pada episode kali ini. Sampai jumpa di episode Naker berikutnya. Saya Ferdi Feriansyah dan Sonia Ermina undur diri. Sampai jumpa. Makasih. Makasih, Bu.